Peperangan selalu memunculkan seorang pahlawan ataupun pecundang. Komarudin adalah seorang prajurit ganteng dan selebor berbaret hitam. Ia digambarkan sangat pemberani menembus hujan peluru. Dalam catatan sejarah serangan umum, Komarudin ditulis berpangkat letnan. Ia adalah komandan peleton di SWK 101 Brigade 10 pimpinan Mayor Sarjono atau anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Maksudnya di sini Komarudin adalah bawahan Mayor Sarjono, sedangkan Mayor Sarjono adalah anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Komarudin adalah mantan prajurit PETA. PETA atau kepanjangannya Pembela Tanah Air adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang anggotanya adalah orang-orang Indonesia, namun organisasi PETA ini berbalik menyerang Jepang sendiri atau menjadi bumerang bagi Jepang. Kembali ke cerita Komarudin. Komarudin, ia memang dikenal kebal peluru. Ditembak model apapun tak akan tembus. Itulah sebabnya ia mampu melindungi seluruh anak buahnya dalam radius 10 meter di sekitarnya. Komarudin memang bergabung dengan Laskar Hizbullah setempat. Kawan-kawannya mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, selebor, pemberani, namun sedikit agak sentimental jika disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Kesaktian Letnan Komarudin konon karena ia masih memiliki hubungan darah (sebagai cicit) dengan Kiai Abdurrahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, Kiai ngetop yang hidup di Pelosok Kuning, Mino Mardani, Sleman pada zaman Sultan Hamengkubuwono pertama berkuasa. Komarudin diyakini sebagai keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Kesaktian Komarudin merupakan warisan keturunan orang-orang sakti itu. Ia kebal terhadap senjata apapun. Pribadi lembut melankolis. Kekonyolan Letnan Komarudin dalam serangan umum 1 Maret 1949 terlihat saat ia silap atau salah tanggal dalam serangan tersebut. Dia merencanakan serangan namun salah tanggal. Akibatnya ia menyerbu kota bersama peletonnya sendirian. Untung saja serangan itu didengar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Kolonel Soeharto. Ia pun segera disuruh mundur. Berbagai makian keluar dari mulut Letnan nyentrik ini. Seorang diri ia melindungi seluruh anak buahnya saat menarik mundur pasukannya dari serangan Belanda. Selebor, kebal, gagah berani, dan patriotik, itu yang digambarkan pada sosok Letnan Komarudin. Komarudin dikenal sportif dan sentimental, utamanya saat disentuh hal-hal pribadi yang berpengaruh ke hidup orang lain. Pasca serangan umum 1 Maret 1949, Panglima Besar Sudirman turun gunung dan berkesempatan memeriksa pasukan. Khusus kepada Letnan Komarudin, Panglima mengkritik dan menyindir mengenai serangan yang salah tanggal itu. Lantas, bagaimana reaksi Letnan Komarudin? Tentara yang gagah berani dan konyol ini malah menangis sesenggukan. Napasnya berat sekali. Apalagi ketika diingatkan bahwa hal itu berkaitan dengan keselamatan perjuangan dan masa depan bangsa. Komarudin pun menangis sesenggukan. Siap Panglima, saya tidak akan mengulanginya, kata Letnan Komarudin sambil berlinang air mata. Namun, peleton yang dipimpin Letnan Komarudin memang dikenal sangat berani dan sering mengacak-ngacak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta. Begitu disegani namanya, hingga intelijen militer Belanda pernah menjadikannya buronan. Bagaimana akhir kisah perjalanan Letnan Komarudin ini? Dijelaskan,
Tuduhan pemberontakan dialamatkan kepada Letnan Komarudin. Pada waktu itu, Komarudin dituduh secara sepihak telah bergabung dengan pemberontakan DI atau DII, lebih tepatnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Setelah diselidiki, hasil penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Komarudin yang dianggap sebagai pemberontak dan bergabung dengan DI atau DII ternyata itu tidak benar. Kemudian nama Komarudin direhabilitasi. Karakter rehabilitasi yang tak instan dan butuh proses lebih lama membuat karirnya sebagai tentara tidak lagi mulus. Bahkan setelah namanya direhabilitasi, Komarudin malah mengundurkan diri dari tentara secara resmi, terjadi tahun 1960-an. Tokoh Komarudin kemudian memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya. Di Kota Gede, namanya terkenal sekaligus disegani. Ia dikenal sebagai preman baik hati dan suka menolong. Kreasi dari kisah ini yaitu Komarudin juga menelurkan kejutan-kejutan. Sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari Kota Gede. Sutoyo alias Boyo, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda, mencarinya hingga ke Jakarta. Sutoyo atau Boyo ini menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih, tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa. Untuk hidup, ia menjadi preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Boyo atau Toyo Boyo terus membujuk agar Komarudin kembali ke Kota Gede. Pada tahun 1972, Komarudin kembali ke Kota Gede, namun kesehatannya sudah menurun dan dia sering jatuh sakit karena pola hidup yang tidak baik dan memperburuk kesehatannya. Adapun cerita yang sangat konyol yaitu dokter Barid yang merawatnya mengatakan Komarudin kebal juga dengan jarum suntik. Beberapa kali dokter gagal menyuntik tubuh Komarudin. Tahun 1973, Mbah Komar menghembuskan napas terakhirnya di Kota Gede, atau Letnan Komarudin ini menghembuskan napas terakhirnya di Kota Gede. Jenazahnya dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Istirahatlah dengan damai, pahlawan Indonesia. Terima kasih sudah memperjuangkan bangsa ini. Selamat jalan, Letnan Komarudin.